Rama pulang dengan tergesa-gesa ingin segera menemui istrinya. Dia berharap istrinya belum melihat berita yang tengah viral itu. Assalamualaikum, sayang, kamu di mana? Sita dan Kai yang mendengar Rama mengucapkan salam pun membalas salamnya. Waalaikumsalam. Tumben Mas jam segini baru pulang? Iya, banyak pekerjaan di kantor. Kamu sudah makan sama anak-anak? Di mana si kembar? Sudah pada tidur, Mas. Capek katanya, tadi di sekolah mereka ada pelajaran olahraga. Rama kemudian berjalan menuju kamar untuk segera mandi. Ia akan bertanya kepada Sita setelah selesai membersihkan tubuhnya. Hanya 15 menit Rama pun kembali turun dan duduk bersama Sita dan Kai. Ternyata sebelum Rama bertanya apa-apa, Kai terlebih dahulu meminta izin berbicara kepada ayah dan mominya itu. Sebelumnya Kai minta maaf ya Momi, kalau Kai merahasiakan ini beberapa waktu. Kai harap Momi mau memaafkan Kai. Sita menatap bingung terhadap putranya itu, pandangannya beralih kepada suaminya seakan-akan bertanya kenapa ya Mas? Kai mengeluarkan sebuah kotak cincin berwarna merah marun dan membukanya. Kai pun mengeluarkan isinya yang ternyata sebuah cincin bermata safir. Sita dan Rama dibuat bingung dengan ulah sang putra. Mom, apakah Momi masih ingat panti asuhan Sinar Terang? Tentu masih ingat Bang, Momi tidak akan pernah lupa di mana Momi dibesarkan. Meskipun Momi belum sempat datang ke sana untuk berkunjung, tapi Momi masih rutin memberikan sedikit rezeki untuk saudara yang berada di sana. Kai tersenyum mendengar jawaban sang Momi. Ia pun mengeluarkan tabnya dan memutar sebuah video. Mom, cincin ini adalah milik Momi. Momi dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Ibu Panti dalam video ini. Sita dan Rama mendengarkan dan memperhatikan isi dari video tersebut. Sita tergugu mendengar penjelasan Ibu Panti mengenai asal-usul dirinya. Air matanya pun luruh begitu saja. Rahma yang melihat sang istri menangis pun merangkul pundak istrinya untuk menenangkan. Satu persatu tabir kehidupannya pun terkuak. Setelah puluhan tahun dia tidak mengetahui asal-usul dirinya. Awalnya yang ia tahu dirinya hanyalah seorang anak panti asuhan, kini semuanya terlihat begitu jelas. Lagi-lagi Sita menangis. Pantas saja ia merasa ada rasa yang berbeda saat bertemu pria tua yang menculiknya waktu kemarin. Abang, sayang, bagaimana Kai bisa tahu semua ini? Dan kapan Kai mengetahuinya? Sita menanyakan hal tersebut kepada anaknya saat video itu selesai diputar. Kai sejenak terdiam, ia sungguh merasa bersalah karena tidak segera memberitahu ibunya bahwa Sir Alexander adalah ayah kandung ibunya. Maaf Mom, Kai merahasiakan ini cukup lama. Sebenarnya Kai sudah tahu saat sehari Kai tersadar pasca operasi bahwa Sir Alexander adalah ayah kandung Momi. Dia sengaja datang ke tanah air untuk mencari Camelia, ibu dari Momi. Lalu Kai meminta teman Kai untuk mendatangi panti asuhan tempat Momi dibesarkan, dan mendapatkan video ini. Sita kembali terdiam, ia kemudian membuka ponselnya dan melihat foto Camelia yang bersisian dengan Sir Ernest Felix Alexander. Air matanya pun kembali luruh, ia mengusap foto itu. Dalam hatinya ada rasa sakit dan ada rasa bahagia. Rasa sakit karena dia sama sekali tidak bisa mengenal kedua orang tuanya dari kecil, dan rasa bahagia akhirnya dia tahu bahwa dia masih memiliki orang tua. Rama yang sedari tadi diam hanya bisa mengusap punggung Sita untuk menenangkan istrinya yang menangis. Apakah kau bahagia sayang saat mengetahui kau masih punya ayah? Sita mengangguk, air matanya belum bisa ia bendung.
Kai yang melihat mominya menangis ikut menundukkan wajahnya, rasa bersalah memenuhi hatinya. Sepertinya keputusan untuk memberitahu sang momi sangatlah tepat. Mom, Kai minta maaf ya. Tidak sayang. Kai tidak salah apa-apa kepada momi. Malahan momi sangat berterima kasih karena Kai memberitahu kebenaran ini kepada momi. Tapi Mom, awalnya Kai bermaksud untuk merahasiakan ini selamanya. Kai tidak ingin momi berada dalam bahaya karena kematian nenek itu ada hubungannya dengan istri kedua Alexander. Sita mendekat ke arah Kai, lalu ia pun memeluk putranya itu dan mengusap kepala putra jeniusnya. Terima kasih sayang momi, tahu Kai sangat menyayangi momi. Kai hanya ingin melindungi momi, bukankah begitu? Rama yang sedari tadi diam melihat interaksi ibu dan anak itu pun ikut mendekat ke arah putra sulungnya. Ia mengusap kepala Kai dengan sayang. Ia tahu Kai telah memikirkan ini matang-matang. Rama paham betul bagaimana Kai memikirkan semuanya ini agar tidak menyakiti satu sama lain, terlebih niatnya untuk melindungi ibunya sangat besar. Boy, ayah tahu kamu pasti memikirkan yang terbaik untuk keluarga kita. Ayah tahu itu, kau sangat hebat nak, kami bangga kepadamu. Kai memeluk Rama dengan erat. Hatinya merasa begitu lega telah menyampaikan rahasia yang ia simpan beberapa hari ini. Apakah kalian tidak ingin bertemu dengan ayah dan kakek kalian? Tiba-tiba Rama memberikan sebuah ide untuk menemui Sir Ernest Felix Alexander di negara Ratu Elizabeth tersebut. Maksud Mas Rama, apakah ayah akan mengajak kami untuk ke Inggris begitu ya? Yes, why not? Kita belum pernah bepergian jauh, sekalian kita liburan gimana? Sita dan Kai saling pandang, dalam hati keduanya mereka sama-sama bahagia. Dan ini mungkin akan jadi perjalanan pertama mereka sekeluarga. Baiklah, kalau begitu aku akan minta maksud Kai, Sylvia untuk menyiapkan pesawat pribadi untuk kita pergi ke Inggris. Lagi-lagi Rama terkejut mendengar ucapan sang putra. Ia lupa bahwa putranya itu berteman dengan seorang CEO Linford Transportation dan putranya itu juga yang beberapa tahun silam memberikan sebuah pesawat pribadi untuk terbang ke kota es. Pasti adik-adikmu senang banget kita mau liburan. Hahaha, iya ya. Pasti. Mereka akan sangat ribet. Oh iya, enaknya kapan kita akan berangkat? Bagaimana kalau 2 hari lagi? Kalian semua sudah memiliki visa, jadi kita bisa berangkat kapan aja sebenarnya. Tapi alangkah baiknya 2 hari lagi saja untuk persiapan juga. Biar tidak terburu-buru. Sita dan Kai mengangguk setuju dengan apa yang Rama ucapkan. Mom, apakah kau tidak merasa marah dengan Sir Alexander? No baby. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kalau Momi melihat di portal berita online, penjahat itu sudah menerima hukumannya. Meskipun belum diputuskan apa hukuman untuknya. Tapi paling tidak ketika mereka berada di penjara, maka hukum tengah berlangsung menghampiri mereka. Alhamdulillah, Momi bersyukur karena masih bisa bertemu dengan orang tua kandung Momi meskipun harus menunggu selama 36 tahun. Rama tersenyum mendengar jawaban sang istri. Ia merasa bangga, istrinya begitu lapang menerima apa yang terjadi di hidupnya. Rama semakin mencintai istrinya itu. Dia pun bertekad bahwa ia akan selalu memberikan kebahagiaan kepada Sita. Kai juga tersenyum mendengar jawaban sang Momi. Alhamdulillah, kalau begitu aku juga merasa lega, ternyata kekhawatiranku selama ini hanyalah sekedar ketakutan. Baiklah kakek, tunggu kami mengunjungi rumahmu di sana.
Di negara Inggris, Ernest Felix Alexander tengah memberikan laporan di kantor polisi. Ia pun mengajak Dorothy sebagai saksi hidup. Dan entah dari mana asalnya, pihak kepolisian juga menerima bukti lain dari tanah air. Di mana bukti tersebut memperkuat bahwa Pamela Rossi Antonio adalah dalang dibalik pembunuhan Camelia Wijatmoko. Bahkan kebakaran yang menimpa keluarga Wijatmoko juga adalah hasil karya dari Pamela. Akhirnya Nyonya Camelia mendapatkan keadilan ya Tuan. Kau benar, Jer. Aku sungguh lega. Meskipun aku tidak tahu di mana makam Camelia, tapi aku merasa semuanya berakhir dengan baik. Apakah Tuan tidak ingin ke Indonesia dan menemui nona muda beserta cucu-cucu Anda, Tuan? Ernest menghembuskan nafasnya dengan perlahan. Ia sebenarnya ingin sekali menemui putrinya, namun apa yang dikatakan oleh cucunya waktu itu ada benarnya juga. Meskipun di dalam hatinya masih tersimpan pengharapan bisa menemui Sita. Itu soal gampang, Jer, masih ada banyak waktu. Saat ini yang terpenting semuanya telah terungkap dan Camelia mendapatkan keadilannya. Biarlah Pamela beserta anak-anaknya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jerry mengangguk mengerti dan setuju dengan apa yang diucapkan oleh tuannya. Kini mereka bertiga pun kembali ke mansion. Sesampainya di mansion, Ernest memindai seluruh isi mansion. Ia merasa kosong. Mansion yang begitu luas dan megah itu terasa begitu sepi. Ernest duduk di sebuah sofa dan ia menangis tergugu di sana. Di usianya yang sudah senja bahkan sudah mau menuju ke tanah, dia sama sekali belum merasakan bahagia. Kebahagiaannya pergi bersama perginya Camelia, istri yang begitu dicintainya. Gadis blasteran Jawa, Belanda yang begitu menguasai hatinya itu pun juga membawa pergi cintanya. Jika waktu bisa diputar, ia tidak ingin mengenal Camelia. Bukan karena takut ditinggalkan, namun ia tidak ingin membuat Camelia celaka. Ia ingin melihat gadis itu bisa selalu tersenyum di sepanjang hidupnya. Namun inilah kehidupan. Kita tidak bisa memilih takdir apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa mengikuti jalan takdir dari Sang Maha Kuasa. Tanpa sadar Ernest tertidur di sana. Membuat Jerry dan Dorothy merasa begitu haru dengan tuannya. Kasian ya Tuan, Jer. Iya, Dorothy. Semoga Tuan bisa kembali tersenyum bahagia di usia senjanya. Iya, Jer. Aku berharap begitu. Jerry dan Dorothy membiarkan Ernest tidur di sana. Dua orang tersebut hanya mengawasi dari kejauhan. Di tanah air keluarga Rama tengah heboh. Apalagi kembar tiga. Mereka yang diberitahu bahwa akan pergi liburan ke Inggris begitu sangat antusias. Sita dan Ale dibuat pusing dengan segala barang yang akan mereka bawa. Mom, apakah di sana sedang musim dingin? Apakah kita perlu membawa mantel yang banyak? Oh iya Mom, nanti makannya gimana? Lidahku kan Indonesia banget. Gak bisa makan makanan bule. Mom, bawa baju berapa ya? Mom, apakah harus bawa sarung tangan juga? Aku takut kita akan beku. Sita memijat keningnya dengan kedua tangannya. Ia sungguh pusing dengan tingkah anak-anak kembarnya. Kai yang melihat sang Momi tampak begitu lelah langsung turun ke medan perang untuk meredakan pasukan yang mengacau. Guys, dengarkan abang. Ketiganya langsung terdiam saat mendengar suara Kai. Mereka mendengarkan dengan seksama. Bawa barang yang sekiranya diperlukan. Jangan bawa barang yang aneh-aneh.
Kalian tidak perlu membawa banyak baju, bawa beberapa mantel atau baju hangat, sarung tangan dan kupluk. Oh iya, Syal jangan lupa. Apakah kalian mengerti? Siap mengerti abang. Bagus, kalian minta tolong Ale untuk berkemas. Abang sama Momi mau pergi sebentar. Ingat, jangan buat Ale pusing. Siap. Lagi dan lagi, mereka langsung patuh dengan apa yang diucapkan Kai. Tanpa banyak bicara Ahza, Abra, dan Ana langsung menuju lemari mereka masing-masing dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Ayo Mom. Kemana Bang? Udah, Momi ikut aja. Sita menurut apa yang dikatakan putra sulungnya. Mereka berjalan beriringan menuju mobil. Ternyata di sana sudah ada Rama dan Roni. Ready Bang. Ready Om. Oke, let's go. Rama dan Sita duduk di kursi belakang sedangkan Kai duduk di sebelah Roni di depan. Sita masih bingung, sebenarnya mau kemana mereka. Namun lambat laun Sita merasa sedikit paham dengan arah jalan yang dilalui mobil mereka. Sayang, tidurlah jika kamu lelah. Iya Mom. Tidurlah dulu. Nanti Kai bangunin kalau udah sampai. Sita hanya tersenyum simpul melihat perhatian anak dan suaminya. Iya, nanti kalau mengantuk pasti akan tidur. Setelah kurang lebih 5 jam akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Sita termangu melihat mobil mereka berhenti di tempat yang sangat ia kenal. Tapi Sita sedikit herna pasalnya di belakang ada sebuah mobil box yang ikut berhenti. Mas, sejak kapan di belakang kita ada mobil box itu? Sejak berangkat. Masa sih? Aku kok nggak ngeh. Rama tersenyum melihat kebingungan sang istri. Lalu Rama pun mengajak Sita untuk turun dari mobil. Sita melihat sekeliling. Panti asuhan tempatnya dibesarkan tersebut tidak banyak berubah, hanya ada penambahan bangunan baru dan catnya diperbarui juga. Sita langsung berjalan masuk ke dalam dan mengucapkan salam. Tampak Ibu Panti menyambut Sita dengan pelukan hangat dan penuh rasa sayang. Sebelum datang Kai memang sudah memberitahu terlebih dahulu kepada Ibu Panti kalau mereka akan berkunjung. Masya Allah nak, kamu semakin cantik. Terima kasih Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat nak, sehat, Ibu minta maaf ya nak. Sudah Bu tidak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Oh iya Bu, kenalkan suamiku dan putraku. Rama dan Kai bergantian menyalami Ibu Panti. Mereka berempat pun duduk dan membicarakan hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kai. Sedangkan di luar Roni bersama pengawal yang dibawa Kai tengah sibuk menurunkan barang-barang yang Kai beli untuk saudara-saudara di panti. Mulai dari bahan makanan, alat tulis, pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan dapur, dan lain sebagainya. Ibu Panti sangat berterima kasih dan bersyukur atas pemberian Sita dan keluarganya. Ibu benar-benar minta maaf nak. Ibu hanya menjalankan wasiat. Ibu Panti masih merasa bersalah atas fakta yang disembunyikannya puluhan tahun tersebut. Namun Sita menanggapi dengan bijak. Ia tahu Ibu Panti hanya menjalankan wasiat yang diamanahkan kepadanya. Iya Bu, tidak apa-apa. Ayo Sita, Ibu akan mengajakmu ke suatu tempat. Ibu Panti menggandeng tangan Sita dan mengajaknya keluar dari panti asuhan.
Mereka berjalan agak jauh dari panti. Rama dan Kai hanya diam dan mengekor Sita serta ibu panti. Sita kembali bertanya-tanya, mau kemana kali ini ibu panti akan membawanya. Jalan yang dilalui sungguh tidak asing. Semasa Sita kecil ia sering berjalan melalui jalan ini. Hingga sampailah mereka di suatu pusara yang Sita amat kenali. Bu, ini. Iya nak, ini makam ibumu. Ya Allah Bu, jadi selama ini ibu membawaku berziarah ke makam ibuku. Benar nak. Sita menangis di sana. Ingatannya kembali ke masa saat dia masih kecil. Ibu panti selalu mengajaknya untuk berziarah di makam seseorang yang ibu panti tidak pernah memberitahu siapa orang tersebut dan siapa namanya. Hingga ia sudah bersekolah dan bisa membaca, ia baru tahu nama di batu nisan tersebut adalah Camellia Wijatmoko. Pantas saja saat ia membaca nama itu di portal berita online beberapa hari yang lalu ia merasa tidak asing. Sita merasa nama itu begitu akrab di telinganya. Ya Allah ibu, selama ini aku sudah berziarah di makam ibuku. Mas, ini makam ibuku mas. Kai, ini makam nenek sayang. Iya sayang, mari kita kirimkan doa untuk almarhum ibu. Iya Mom, kita doakan nenek ya Mom. Sita, Rama, dan juga Kai bersimpuh di pusara Camellia. Mereka memanjatkan doa dengan khusyuk. Hari keberangkatan ke Inggris pun tiba. Semua orang tampak antusias. Tidak terkecuali Roni. Kali ini dia diikut sertakan dalam perjalanan Rama kali ini. Begitu juga dengan Ale, ia juga ikut. Kai juga meminta Ki untuk menyiapkan orang untuk mengawal mereka saat tiba di Inggris. Kini rombongan keluarga Rama sudah berada di pesawat pribadi milik Linford Air. Sang kapten memberi salam dan pemberitahuan saat mereka akan lepas landas. Baiklah semuanya, mari kita berdoa agar perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan. Ahza, pimpin doa ya. Siap ayah, mari kita semuanya berdoa. Bismillah. Amin. Pesawat pribadi milik Linford Air pun melesat ke udara dan membelah awan. Ketiga bocah kembar itu sangat takjub melihat lautan awan yang berada di bawah mereka. Perjalanan yang kurang lebih sekitar 17 jam itu tidak membuat mereka bosan. Sita sendiri merasakan perasaan yang tidak bisa ia lukiskan. Ia menyentuh cincin bermata safir milik ibunya dan memutar-mutarkan cincin yang berada di jarinya itu. Ada rasa bahagia yang menyelimuti hatinya karena akan bertemu dengan sang ayah. Tapi ada rasa sedih juga yang menggelayut karena tidak bisa menjumpai sang ibu. Apakah kamu merasa gugup sayang? Iya mas, sedikit. Tidak apa, aku paham. Rama menggenggam tangan Sita memberikan ketenangan kepada istrinya tersebut. Jika Sita dan rombongan berangkat pada malam hari, maka sekarang waktu Inggris adalah siang hari. Tampak Ernest tengah meminta para maidnya membersihkan rumah. Ernest juga meminta mengeluarkan foto-foto Camellia yang disimpan di gudang atas perintah Pamela. Kamu memang cantik sayang, dan itu sungguh menurun ke puteri kita. Dia sangat cantik dan mewarisi mata hazelmu itu. Bahkan cucu kita pun memiliki itu. Bukankah begitu Jer? Benar Tuan, Anda benar sekali. Ernest tersenyum memandangi foto pernikahannya dengan Camellia yang ia pasang kembali di ruang utama. Di mana setiap ada yang masuk ke mansion miliknya langsung melihat foto tersebut. Ernest benar-benar membersihkan barang-barang Pamela beserta anak-anaknya.
Ia seakan-akan menghapus jejak mereka tanpa sisa sama sekali. London Heathrow Airport, LHR, tepat pukul 13 waktu Inggris. Linford Air meminta izin mendarat. Sita dan Kai menghembuskan nafasnya perlahan. Udara dingin menyeruak saat mereka keluar dari pesawat. Sebelumnya ketiga bocah kembar tersebut sudah di-warning untuk tidak rusuh dan mengikuti apa yang orang dewasa katakan. Entah itu ayah dan Momi, ataupun Om Roni dan Ale. Mereka pun mengangguk paham. Di sana mereka sudah disambut dan dikawal oleh anak buah Ki yang terlebih dulu sudah mendapat kabar bahwa Mersun akan datang. Ada sekitar 5 orang yang menyambut mereka. Namun mereka tidak mencolok karena mereka berpakaian biasa seperti orang kebanyakan. Bukan memakai pakaian serba hitam dan kacamata hitam juga layaknya di film-film mafia. Kelima orang tersebut memberi hormat saat Kai datang ke arah mereka. Selamat datang di Inggris, Mister. Terima kasih. Langsung bawa ke lokasi. Baik, Mister, mengerti. Kelima orang tersebut langsung mengambil alih beberapa tas koper yang dibawa oleh rombongan Kai. Lagi-lagi pemandangan tersebut membuat semua orang heran. Namun tidak dengan Ale karena Ale sudah tahu bagaimana mereka bersikap kepada Kai. Kini mereka tengah berada di mobil. Sepanjang jalan Ahza, Abra, dan Ana tidak henti-hentinya takjub. Pasalnya baru kali ini mereka menginjakan kaki di negara ini. Sedangkan Sita ia sungguh merasa gugup karena waktu pertemuan dengan sang ayah sebentar lagi. Kai sudah memberitahu Sita bahwa mereka akan langsung menuju ke kediaman Sir Ernest Felix Alexander. Mobil yang mereka tumpangi masuk ke area sebuah rumah atau lebih tepatnya mansion megah khas bangunan-bangunan Inggris. Jantung Sita berdetak semakin cepat. Meskipun ia pernah bertemu dengan Ernest sebelumnya, namun pertemuan kali ini terasa berbeda karena status yang berbeda. Wah, Abra. Rumahnya besar sekali ya. Iya Kak, benar. Seperti istana Buckingham. Bedalah Mas, tapi ini memang besar. Tiga bocah kembar yang tidak tahu tujuan sebenarnya mereka ke Inggris itu sangat mengagumi mansion Ernest. Yang mereka tahu adalah mereka pergi berlibur. Mereka tidak tahu jika kedatangan mereka ke negeri Ratu Elizabeth tersebut adalah ingin menemui kakek mereka. Satu persatu semua yang ada di dalam mobil itu keluar. Rama menggenggam erat tangan Sita agar istrinya tidak terlalu gugup. Dorothy yang tengah keluar dari mansion hendak memetik bunga di taman begitu terkejut melihat Sita. Astaga, Nyonya Camelia. Tubuh Dorothy ambruk ke lantai, air matanya mengalir tak terbendung. Sedangkan Jerry yang melihat Dorothy menangis tergugu sedikit merasa bingung. Dorothy, kau kenapa? Jer, Nyonya Jer, itu Nyonya, ya Tuhan. Apa benar itu Nyonya? Jerry mengernyitkan keningnya. Ia masih tidak paham dengan ucapan Dorothy hingga ia melihat keluar dan menemukan Sita serta anak suaminya berada di depan mansion. Berkali-kali ia mengusap matanya untuk memastikan bahwa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Sita dan keluarganya pun mendekat ke arah pintu utama mansion dan membuat Jerry tersadar dari keterkejutannya. Ia pun membantu Dorothy berdiri. Dorothy, kuasai dirimu. Dia adalah nona muda kita. Putri dari Tuan Ernest dan Nyonya Camelia. Oh ya Tuhan,
sangat mirip, sangat mirip dengan Nyonya saat masih muda. Kai berjalan di depan. Ia kemudian mengucapkan salam kepada Dorothy dan Jerry. Selamat siang Unchle. Mohon maaf kalau kedatangan kami sedikit mengejutkan. Tidak. Tidak apa-apa, silahkan masuk Tuan Muda, Nona Muda, mari, saya yakin Tuan Ernest akan sangat bahagia melihat Anda semua di sini. Mereka pun masuk dan arah mata mereka langsung tertuju pada sebuah foto pernikahan yang ukurannya lumayan besar itu. Ya Allah, itu foto ibuku Mas. Iya sayang, cantik, sama sepertimu. Dorothy yang baru bisa menguasai dirinya langsung mundur dan berlari menemui Ernest di ruang baca. Tuan, Tuan. Teriakan Dorothy sukses membuat Ernest menutup buku yang ia baca. Ernest lalu melepaskan kacamata bacanya dan menaruhnya di atas buku. Ya Tuhan Dorothy, ada apa? Mengapa berteriak begitu keras? Itu Tuan, ada, putri Tuan. Hahaha, jangan bercanda. Kau sudah tua untuk lelucon itu Dorothy. Demi Tuhan Tuan. Saya tidak bercanda. Saya serius. Mendengarkan keseriusan Dorothy, Ernest pun berjalan cepat menuju ruang utama. Dan benar ia menemukan Sita di sana bersama suami dan anak-anaknya. Air matanya tiba-tiba luruh. Sita yang melihat Ernest pun juga meneteskan air matanya. Ya Tuhan, putriku. Apakah aku boleh memanggil Anda? Ayah. Tentu saja nak, aku ayahmu, maafkan aku nak, maafkan aku sungguh terlambat. Sita berdiri dan mendekat ke arah ayahnya. Ia meraih tangan Ernest dan menciumnya. Ernest yang sudah merasakan sebuah kerinduan langsung mendekap tubuh Sita. Keduanya melepaskan rindu yang ada dalam hati. Bahkan keduanya pun menangis bersama. Ernest berulang kali mengucapkan kata maaf. Maaf nak, maafkan ayahmu, ayah sungguh sangat terlambat. Tidak ya, tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sita sungguh bahagia bisa menemukan keluarga Sita lagi meskipun ibu tidak ada bersama kita. Ya nak, kau benar. Ernest mengurai pelukannya dan menatap satu persatu cucu dan anak menantunya. Rama berdiri dan mendekat ke arah Ernest selalu meraih tangan Ernest dan menciumnya. Terima kasih. Terima kasih telah menjaga putriku dengan sangat baik nak. Sama-sama ayah. Sudah jadi kewajibanku untuk melakukan itu. Tiga bocah kembar itu tanpa diberi aba-aba pun langsung menghampiri Ernest. Mereka juga ikut mencium tangan kakek mereka. Dan Ernest membalasnya dengan memeluk cucu kembarnya satu persatu. Suasana haru begitu kental terasa. Jerry dan Dorothy begitu senang bisa melihat senyum bahagia dari tuanya. Kini giliran Kai yang menghampiri Ernest. Bolehkan aku memelukmu nak? Tentu saja kek, aku juga cucumu. Ernest langsung mendekap erat Kai. Ia tahu selama menangani kasus Pamela, semuanya tidak lepas dari bantuan Kai. Terima kasih nak, terima kasih telah mengizinkan kakekmu bertemu dengan ibumu dan kalian semua. Kakek dan Mommy juga berhak merasa bahagia. Mommy juga berhak mengetahui siapa keluarganya. Dan siapa sangka kakekku ini adalah seorang bangsawan. Hahaha, kau memang luar biasa. Kau akan jadi orang hebat nanti. Terima kasih kek. Tapi bukannya aku sekarang sudah hebat. Hahaha, kau memang lain Kai. Sungguh aku bangga padamu. Jerry melihat heran keakraban yang tercipta antara Ernest dan Kai.
Bagaimana tidak, bocah abek itu yang sepintas terlihat seperti bocah biasa sebenarnya adalah Mersun. Jenius yang ditakuti, hacker yang terkenal dan pembuat sistem yang dicari. Melihat Tuan dan Kai akrab sungguh sangat berbeda dengan cerita tuannya waktu itu yang didatangi cucunya untuk diberi peringatan. Suasana mansion menjadi ramai. Ernest terlihat begitu bahagia. Ia pun mengajak Sita untuk melihat barang milik ibunya yang masih tersimpan rapi. Meskipun oleh Pamela ditaruh ke dalam gudang, namun wanita itu tidak berani membuangnya. Dan kemarin oleh para maid sudah dibersihkan kembali. Ayah dan anak itu sungguh tidak menyangka mereka akan bertemu satu sama lain. Rama tersenyum melihat kebahagiaan sang istri bertemu dengan ayahnya. Dalam hati Rama ia sungguh bersyukur dengan naik turun perjalanan hidupnya selama berumah tangga dengan Sita. Sedangkan Kai, ia tersenyum bahagia melihat kebahagiaan Momi, ayah, dan ketiga adiknya. Janjinya akan selalu ia pegang. Yakni janji akan selalu melindungi keluarganya. Aku akan selalu menjaga senyum itu, aku akan selalu menjaga tawa itu. Akan aku pastikan tidak akan ada yang bisa membuat kalian semua menangis. Karena senyum kalian adalah bagian dari hidup dan nyawaku. Tamat. Selesai sudah perjalanan Sita, Rama dan si jenius Kai. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita ini sampai tamat. Mimin mau absen dari daerah mana aja nih yang nonton cerita ini sampai tamat? Komen ya di bawah.